Dan mikot ini telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh sekehendak hati kita, seenak udel kita gitu ya, tidak boleh. Ya udah Ustaz, ana mau ambil mikot nih Jakarta aja lah. Tidak bisa ya. Ini bukan agama buatan kita, bukan. Ini syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menetapkannya. Ya, Allah telah menetapkan ini kalau seorang mau mikot, ini tempat-tempatnya sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisa dibikin-bikin oleh manusia. Hatta Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menetapkannya. Ya, Rasul yang mulia Muhammad SAW adalah utusan Allah. Rasulullah menyampaikan ini loh yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan seperti ini. Rasul, utusan Pak. Ya, bukan yang membuat syariat, bukan. Bikin syariat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqatal ahlil madinati dzal hulaifah wa li ahli syami al-juhfah wa li ahli najdi qarn al-manazil wa li ahli yaman yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihin mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkata min makkata." Maka dari hadis ini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, taulah kita bahwasanya ada beberapa tempat mikot bagi orang yang datang dari luar kota Makkah seperti kita dari Indonesia. Pertama adalah Zulhulaifah, mikot dari penduduk Madinah. Kemudian Juhfah, mikot dari Ahlus Syam, penduduk Syam yang masuk melalui jalur Syam lewat Syam. Kemudian Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir, ini mikot dari penduduk Najd yang masuk dari arah Riyadh dan sekitarnya. Kemudian Zatul Iraq, yaitu orang yang masuk melalui Irak. Ya, ini mikot yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tadi wajib bagi setiap orang yang ingin haji atau umroh, mereka harus masuk ke mikot ini dulu, lewat sini untuk apa? Untuk mengambil mikot untuk haji atau umroh. Nanti dia mengatakan di sana labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan, ya labbaik Allahumma umrotan, ya, untuk umroh, atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan, ya di sana di mikot. Kemudian pakai ihram ini di mikot. Nah, ini ya video-video ada di mikot kemarinnya yang pertama ini ada di ini di Zulhulaifah, kemudian yang di bawahnya ini di Tan'im, kemudian yang tengah di Qarnul Manazil, kemudian yang di ujung itu di pesawat Pak. Nanti yang keberangkatan Desember ini insya Allah kita di pesawat mikotnya. Next. Nah, ini keadaan biasa jamaah dari Indonesia ya. Kalau umroh, sebagian mereka langsung ke Mekah, sebagian ke Madinah dulu. Ya, maka apabila jamaah tadi ya ataupun orang yang pergi umroh tadi dia langsung ke Mekah dari Indonesia, ya Indonesia nanti kan Soekarno Hatta ya, penerbangan kita Soekarno Hatta, kemudian dari Soekarno Hatta nanti Jeddah langsung ke Mekah, maka mikot yang akan kita lalui adalah Yalamlam, mikot Ahlul Yaman. Dan itu di mana kita ketemunya? Di pesawat Pak, di pesawat. Biasanya pramugarinya nanti ngabarkan, biasanya. Kadang juga ada dikabarkan sama dia. Seperti halnya waktu kemarin haji 2022 ini sudah sampai mikot ya. Sebagian kita alhamdulillah sadar ya, teman-teman sudah tahu dia kurang lebih sekitar 1 jaman nanti sebelum sampai atau udah boleh siap-siap. Ya, jadi nanti di pesawat itu kita ada monitor, ada layarnya. Nanti kita bisa cek tuh, ada penerbangan itu sudah sampai mana, udah sampai India, udah sampai Yaman, udah siap-siap. Jadi mikotnya Ahlul Yaman. Ya. Biasanya dikabarkan, biasanya juga enggak. Dan biasanya nanti kalau yang sama Ana, biasanya Ana yang ngabarkan nanti. Udah standby kalau nggak ketiduran.
Tapi insya Allah dikabarkan. Ini tadi contohnya di sini. Ini, itu di pesawat ya, di pesawat anak. Ini waktu haji ya, haji kemarin. Kita kabarkan ke jamaah. Sekarang kita telah sampai di mikot. Ya, maka pada saat itu telah berlaku larangan ihram. Kita harus sudah pakai pakaian ihram, Pak. Harus sudah pakai pakaian ihram, kain ihram ya, seperti ini. Nanti udah tidak boleh lagi pakai peci, tidak boleh lagi pakai pakaian, pakai celana dalam, udah tidak boleh lagi semuanya. Ya. Ini waktu sampai di mikot. Nah, yang jadi kendala ini nanti sebagian kalau mereka tidak sadar, tidak tahu, akhirnya udah lewat mikot, maka nanti apa yang terjadi kalau misalnya seorang telah lewat mikot, dia sampai Jeddah baru sadar. Ya maka kalau seperti itu disuruh imma dia kembali lagi, imma bayar dam. Karena ini apa? Wajib umroh. Ini untuk yang ke Mekah dulu. Ya kalau misalnya dari Jakarta kita ke Jeddah kemudian Madinah dulu, nah ini mikotnya kita di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Ya ini lebih enak, ini pakai bis. Ini nanti bisa kita jalankan sunnah-sunnahnya. Jadi antaranya mandi. Tapi kalau di atas pesawat tidak bisa, Pak. Kapan mau mandinya lagi? Mandinya nanti di Jakarta. Tapi ini di Zulhulaifah, ya di Zulhulaifah. Di Madinah. Rasulullah SAW waktu haji yang ambil mikotnya di Zulhulaifah ini. Kemudian di antara tempat mikot juga ada yang namanya Tan'im. Dan Tan'im, jamaah milik Allah Taala, ini merupakan mikot khusus ahlul Makkah. Orangnya orang yang tinggal di Makkah, mikotnya Tan'im. Ya. Adapun kita bukan di Tan'im ya. Maka dan ini juga di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh jamaah, dia ingin umroh berkali-kali, dia ke Tan'im. Karena Tan'im nanti dekat dari Masjidil Haram, kurang lebih setengah jam nyampai. Mau udah umroh sekali, mau umroh lagi ke Tan'im. Ya. Dan ini adalah suatu yang keliru. Walaupun ada khilaf para ulama, tapi pendapat yang kuat adalah yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau mau umroh lagi boleh. Gimana caranya? Ya dia keluar dari dia ke Madinah dulu. Dia harus safar dulu, karena satu safar ya ada kaidah likulli safratin nusuk. Ya bagi setiap satu safar itu ada satu nusuk. Satu kali umroh saja. Kalau mau ya kita keluar dulu ke Madinah ke Madinah, tunggu satu pekan, satu minggu sampai 2 minggu ya, 2 pekan, sampai kata para ulama kepala agak menghitam, artinya rambut sudah mulai agak tumbuh, baru balik lagi umroh lagi. Ini banyak nih sebagian kaum muslimin yang tadi dia karena semangat mumpung sampai Mekah ya mau umroh berkali-kali gitu ya. Pendapat yang rajih yang paling kuat Allah Ta'ala alam adalah ya untuk satu kali safar cuma satu kali umroh. Boleh antum umroh lagi, tapi antum harus safar dulu, keluar ya ke Madinah dulu, nanti balik lagi tidak apa-apa. Banyak dalilnya, ini ada bawakan di sini, di antaranya Rasulullah SAW itu umroh 4 kali, Pak. Ya tahun ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-10 Hijriah pada waktu Fathul Makkah. Ya pada tahun ke-6 Rasulullah bersama 1.400 sahabat ya, berangkat ke Madinah ingin umroh, namun dicegat di Hudaybiyah hingga akhirnya nanti ada perjanjian Hudaybiyah yang diantara isinya kaum muslimin boleh umroh tapi di tahun depan ya, dan di Makkah hanya boleh 3 hari. Maka tahun ke-7 ikutlah bersama Rasulullah 2.000 sahabat untuk umroh, namun ternyata tidak ada satupun dari sahabat ini yang dia habis umroh tadi, selesai umroh dia berangkat lagi ke Tan'im, balik lagi umroh, tidak ada. Padahal ada 2.000 sahabat. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan ada sahabat yang balik lagi melakukan umroh, tidak ada. Padahal mereka lebih berhak. Tidak ada jaminan tahun depan bisa umroh lagi, tidak ada. Ya. Kemudian juga pada tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW pergi bersama 80.000 sahabat. Ya. Dan ternyata tidak ada juga satupun dari sahabat ini yang habis umroh, Pak, balik lagi ke Tan'im umroh lagi. Padahal ada 80.000 sahabat yang ikut bersama Nabi yang mulia SAW. Tidak ada mereka yang pulang lagi
ya untuk umroh kedua tidak ada. Yang ada hanya satu, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ini kata para ulama merupakan khususan Aisyah. Waktu itu Aisyah ikut haji bersama Nabi pada tahun 10 Hijriah. Ya, pada waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha haid, Pak. Jadi tidak bisa umroh. Dan ibunda kita sangat bersedih sekali. Kemudian setelah pulang barulah sudah selesai haidnya, baru Rasulullah SAW perintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, ya saudaranya Aisyah, untuk menemani Aisyah pergi umroh. Ya, itu aja yang ada tuh Aisyah. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar yang ngawankan itu pun tidak umroh. Ya, cuman ngawankan Aisyah aja. Makanya para ulama jelaskan ini hanya kekhususan bagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahkan sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar aja yang ngawankan tidak umroh lagi gitu ya. Padahal ngapa bisa aja gitu kan, kalau mau umroh Pak, udah sekalian pergi nemankan Aisyah, udah pergi aja sekalian, umroh aja sekalian. Tapi nyatanya juga tidak dilakukan. Maka yang terkuat adalah satu safar hanya satu kali umroh. Tapi misalnya adalah Jeddah ini bukan tempat mikot. Ya, Jeddah bukan tempat mikot. Dan ini adalah fatwa Lajnah Daimah. Ya, kenapa Ustaz Jeddah bukan tempat mikot? Ya karena dalilnya menyebutkan tidak ada Jeddah sebagai tempat mikot gitu. Itu aja sih simpelnya. Dan ditekankan juga oleh fatwa Lajnah Daimah, komite fatwa yang berisikan para ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar di Saudi Arabia, menjelaskan ini adalah suatu kesalahan nih kaum muslimin mengambil mikot di Jeddah. Ya ini salah. Dia tidak puasa tuh, malas untuk ngambil mikot di pesawat di Lam-Lam. Akhirnya dia udah tunggu sampai aja. Mau mandi tadi kan ya, mau mandi, ganti pakaian ihram enak katanya di darat. Ya, makanya nanti kita dari Jakarta mungkin sebagian yang sudah mau pakai bawahan ihram, ya kain ihram bawah sudah bisa, silakan. Karena biasanya kalau misalnya kita ke Mekah dulu, kan kita nanti ambil mikotnya di pesawat. Biasanya bawah sudah pakai ihram, nanti pakai jubah, ya pakai jubah, pakai baju tidak apa-apa. Nanti udah sampai mikot baru bajunya dilepas, ya bawah kan sudah pakai. Agak susah tuh pakai di bawah di pesawat kan, di pesawat lagi kan susah ya. Tempatnya terbatas, jadi bawah sudah standby, baru tutup pakai jubah. Nanti udah sampai mikot tinggal dilepas, itu lebih enak. Itu untuk yang laki-laki, perempuan sih aman ya. Kemudian selanjutnya adalah sunnah sewaktu di mikot. Ya ada berapa sunnah, diantaranya adalah mandi. Ya mandi, ini kalau kita mikotnya di darat ya, di Zulhulaifah atau di Qadul Manazil. Tapi kalau di pesawat jangan mandi ya. Kalau mau mandi boleh, silakan mandi, niatkan nanti waktu di ini aja, waktu di Jakarta. Kalau kita misalnya di penginapan di hotel, udah mandi dulu, ya atau di bandara nanti. Kemudian sunnah di mikot juga berihram, tadi pakai pakaian ihram, ya. Kemudian baca talbiyah, labbaik Allahumma umrotan, ya talbiyah umroh. Kemudian setelah itu baru kita bertalbiyah. Ya labbaik Allahumma labbaik, itu sudah mulai. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tata cara memakai kain ihram. Kain ihram adalah 2 lembar kain. Ini contohnya nih kain ihram ya. 2 lembar kain putih. Kemudian yang kedua, pastikan nanti kain ihram menutup aurat. Nah, ini juga nih kadang ada orang salah pakai kain ihram itu. Jadi langsung aurat Pak, pusatnya nampak bawahan. Ini banyak nanti antum dapatin di Masjidil Haram. Dia sembarangan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan kain ihram tidak menutupi mata kaki. Ya, isbal. Karena Rasulullah SAW mengatakan ma'asfala min ka'baini min izari fa finnar. Ya, kain yang menutupi bawah mata kaki ini tempatnya di neraka. Ya, upayakan nanti agak di atas ya. Kemudian tidak membentuk lekuk tubuh, ya tidak membentuk lekuk tubuh. Artinya yang dilarang nanti dalam ihram ini adalah ya bukan tidak ada jahitan, Pak, bukan tidak ada jahitan. Karena sebagian orang salah kaprah, dia katakan tidak boleh ada jahitan.
Akhirnya nanti dia pakai celana dalam, karena ada sekarang jual celana dalam itu dia tidak pakai jahitan. Tidak pakai jahitan, ada jual. Akhirnya dia pakai, ini tidak boleh karena apa? Membentuk lekuk tubuh. Jadi tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh harus dilepas. Ya. Sebaliknya nanti kalau sabuk kan ada jahitan, pakai tas tidak apa-apa. Ya, karena tidak bentuk lekuk tubuh, pakai jam tidak masalah. Ya. Wah, ini nanti cara pakai kain ihram. Nah, mau praktekkan tapi waktunya pendek sekali gitu ya. Nanti bisa dibuka di YouTube aja untuk Reman. Ya, gampang insya Allah cara pakai kain ihram. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah larangan ihram. Nah, di sini dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Next, ya di antara larangan ihram kita yang pertama adalah dan tidak boleh mencukur rambut. Ya, artinya sewaktu kita telah pakai pakaian ihram tadi, sudah di mikot, kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka berlaku larangan ihram. Di antaranya tidak boleh lagi tuh cukur rambut. Ya, tidak boleh cukur rambut. Termasuk nanti mencukur bulu di manapun gitu ya, yang ada di tubuh kan tidak boleh. Ya. Kemudian juga menggunting kuku juga tidak boleh. Menutup kepala ya pakai peci, pakai imamah, ya pakai serban tidak boleh. Ataupun pakai selimut misalnya kan, dia tidur tutupnya kepalanya pakai selimut tidak boleh. Ya, ini termasuk larangan ihram. Nanti kena denda. Kemudian memakai pakaian yang bentuk lekuk tubuh. Ini tadi kita katakan bukan yang jahit ya. Artinya untuk pakai celana dalam, ada celana dalam yang tanpa jahitan juga tidak boleh. Menggunakan wangian, memakai wangian. Kalau sudah pakai ihram tidak boleh. Kalau sebelumnya tidak apa-apa. Untuk mau mandi sebelumnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh nanti pakai wangian. Antum sudah berihram, nanti nyampe hotel, kan kita kan ke hotel dulu ya dari bandara. Ya, nanti kita ke hotel dulu, simpan tas dulu, mau mandi dulu silakan. Paling kita kasih waktu setengah jam sampai 1 jam, jangan terlalu lama. Kalau udah tidur, itu bangunnya lama tuh. Ya. Mungkin kalau mau mandi silakan. Ya, tapi ingat ini mandi itu tidak boleh pakai wangian, tidak boleh pakai sabun ya. Ada kalau sabun yang tidak ada wanginya tidak apa-apa. Tapi kalau pakai sabun yang ada parfumnya tidak boleh. Ya, termasuk juga nanti pakai lotion. Pakai lotion yang ada harum. Ya, itu tidak boleh. Ya. Pakai minyak kayu putih. Ada enggak? Minyak kayu putih parfum bukan? Bukan ya, tidak ada orang pakai parfum minyak kayu putih ya. Artinya pakai wangian dan tidak boleh ya pada waktu ihram muhrim. Kemudian berburu. Ya. Insya Allah kita tidak berburu ya. Berburunya di hotel aja nanti ya. Tidak boleh berburu. Kemudian melakukan khitbah, nikah waktu ihram juga tidak boleh. Atau melamar anak orang waktu ihram tidak boleh juga. Nantilah selesai telah tahallul boleh gitu ya. Kemudian berhubungan suami istri tidak boleh. Hatta bermesra-mesraan, rofas tidak boleh. Ya, bermesra-mesraan ini juga nih diperhatikan ya, bermesra-mesraan ya, dielus gitu kan, nggak boleh nih. Ingat ihram, sedang muhrim gitu ya, sedang ihram. Atau bermesra-mesraan, yang gimana nih sayang, wah nggak boleh tuh. Ingat bang, lagi ihram gitu ya. Kemudian juga begitu juga nanti waktu misalnya buka handphone ya, ada sesuatu yang dapat memunculkan syahwat, ini mengurangi pahala ihramnya nanti. Makanya udah, kalau sudah ihram udahlah fokus saja ya. Begitu juga dengan misalnya dia WhatsApp mesra-mesraan ya dengan suami dengan istrinya. Ya kalau suami istri aja tidak boleh, apalagi dengan istri orang gitu kan ya, lebih lagi pastinya. Ya. WhatsAppan mesra-mesraan ya. Diam aja dia kirim WhatsApp gambar bunga, love gitu ya. Ingat sedang ihram.
dilarang. Tapi kalau misalnya umroh tidak lama, yang lama itu haji. Kalau haji panjang, umroh insya Allah tidak lama. Sabarlah sebentar gitu ya. Kemudian bercumbu, ya ini juga tidak boleh ya, mesra-mesraan, ya digandengnya gitu kan, mesra-mesraan tidak boleh. Kemudian larang ihram yang selanjutnya adalah bagi wanita dilarang pakai niqab, ya dilarang pakai cadar dan sarung tangan sewaktu ihram. Kemudian selanjutnya adalah kita mengenal denda jika melakukan pelanggaran saat ihram. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antara kalian yang marid, yang sakit, aw bihi adza min ra'sihi, atau ada sesuatu di kepalanya, ya ada sesuatu kepalanya, ada kutu misalnya, sehingga mengharuskan dia mencukur rambutnya, seperti apa yang dialami oleh Ka'b bin Ujrah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya, dia waktu ihram kepalanya Pak gatal luar biasa sampai kutunya meloncat-loncat katanya. Minta izin pada Nabi yang mulia SAW, ya Rasulullah tidak tahan lagi nih, gimana? Ya maka Rasulullah SAW izinkan dia untuk cukur rambutnya padahal dalam keadaan ihram dengan catatan bayar dam. Ya. Maka bagi orang yang melanggar larangan ihram tadi ada 3 pilihan fidyahnya. Ya. Yang pertama adalah puasa, siap puasa selama 3 hari, atau yang kedua memberi makan 6 orang miskin. Yang kemudian yang ketiga adalah menyembelih kambing. Ya. Kemudian selanjutnya ada 3 keadaan seseorang saat melakukan larangan ihram ini. Ada dia Pak yang melakukan larangan ihram, kenapa? Karena dia lupa. Atau yang kedua karena tidak tahu, jahil. Maka dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada fidyah baginya dan dia tidak berdosa karena dia jahil ataupun lupa. Ya, kenapa kamu potong kuku? Oh, saya tidak tahu, jahil, belum sampai hujahnya, maka tidak apa-apa, dia tidak berdosa dan tidak perlu bayar fidyah. Ataupun dia lupa, aduh lupa tutup pala pakai peci. Kenapa pakai peci? Kan lagi aduh lupa. Maka yang seperti ini lupa, ini dimaafkan. Sebagaimana orang yang berpuasa lupa dia minum. Gitu. Kemudian yang kedua, dia melakukannya pelanggaran dengan sengaja karena ada uzur, sebagaimana apa yang dialami oleh Ka'b bin Ujrah tadi. Dia melanggar larangan ihram, tidak boleh cukur rambut, dia cukur rambutnya. Kenapa? Karena ada uzur, karena ada kutu tadi gatal, tidak kuat dia. Ya maka yang seperti ini kalau dia melakukan larangan ihram tadi, ya maka dia dikenakan membayar denda, bayar fidyah. Tapi dia tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah dia lakukan dengan sengaja tanpa adanya uzur. Dia tidak sakit, tidak ada uzur, tapi tetap aja melakukan larangan ihram. Maka yang seperti ini dia membayar fidyah dan dia berdosa dan harus tobat dengan taubatan nasuha. Taib. Selanjutnya adalah berkaitan dengan Ka'bah. Ini yang sedikit tentang Ka'bah. Kita lihat di sana ada Hajar Aswad. Ya, nanti kita start tawaf itu dari Hajar Aswad. Ya, kemudian ada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam, Pak. Ya, multazam ini merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Nanti insya Allah kita sering ke multazam kalau ikut bareng-bareng Ana ya. Kadang ada jamaah itu udah hilang duluan dia, dekat sama Masjidil Haram udah pergi sendiri. Ada juga yang hilangnya belanja gitu kan. Ya bukan tidak boleh, tapi dimaksimalkanlah ibadah ya. Nanti berdoa di multazam, ini multazam tempat yang mustajab sekali berdoa. Di depan Ka'bah mustajab, tapi lebih mustajab lagi di multazam gitu. Ya. Kemudian nanti di sana ada Hijr, ya Hijr Ismail ya, Hijr namanya. Itu adalah bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu Pak. Ka'bah itu bentuk awalnya itu seperti huruf D. Nah, itu Hijr itu masih bangunan Ka'bah. Jadi ceritanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu bangun Ka'bah, kayak Ka'bah kan sempat rubuh ya. Waktu dia bangun kembali, maka mereka hanya mengumpulkan harta-harta yang halal saja untuk bangun Ka'bah, dan ternyata harta mereka tidak cukup. Maka dia bangun seperti itu. Ya, jadi persegi. Ya.
Walaupun bangunan yang awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah tadi seperti huruf B. Makanya nanti kita waktu tawaf itu tidak boleh masuk ke dalam hijr. Karena ini masih dalam Ka'bah. Tidak dihitung putarannya. Dan kalau seorang ingin sholat dalam Ka'bah, Pak, itu sholat dalam hijr. Tapi ramai ya. Sholat dalam hijr itu bisa, itu sholat dalam Ka'bah. Kalau untuk mau masuk dalam tidak boleh. Sekali kok jadi kepala negara ya. Pintunya. Baik. Kemudian ya yang di ujung atas sana, pojok sana itu rukun Yamani juga nanti disunahkan kita untuk megang ya. Dan kemudian nanti Hajar Aswad. Next. Nah, itu ada makom Ibrahim. Nanti kita setelah selesai 7 putaran tawaf itu sholat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Tapi tempat Nabi Ibrahim berdiri waktu bangun Ka'bah. Posisi asalnya agak ke depan, Pak. Agak ke depan. Ya. Tapi dimundurkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak salah pada masa Khalifah Umar. Dulu awalnya agak ke depan. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah kan tinggi, naik hijr itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi yang ngambilkan batunya Nabi Ismail dikasihkan ke Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Baik. Selanjutnya adalah syarat agar umroh mabrurah. Tentu kita ingin umroh kita mabrurah, diterima oleh Allah Taala. Maka ada 2 syaratnya, yaitu pertama amil, orang melakukannya harus dia muslim, muwahhid, mengesahkan Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah dari sisi amalnya harus ikhlas, mengharap wajah Allah, dan harus ittiba sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul tercinta Muhammad SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik dariku. Ya, Rasulullah memberitahu kita kalau ingin ambil manasik haji atau umrah, ambil dari Rasul yang mulia Muhammad SAW, bukan dari selainnya gitu ya. Maka selanjutnya next, sewaktu kita umrah tentu kita ingin melihat bagaimana umrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis riwayat Darimi. Ya, dalam hadis riwayat Darimi. Ya, ini adalah dalil tentang umrah yang dilakukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Telah berada di Mekah 9 tahun dan belum haji. Akhirnya pada tahun ke-10 baru beliau sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ibadah haji. Faqadimal madinata basyarun katsirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar Rasulullah akan haji, maka para sahabat berdatangan ingin haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'mala misla amali, dan mereka ingin haji seperti hajinya Nabi. Bagaimana hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Khulaifah. Maka kami pun mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai kami tiba di Dzul Khulaifah. Ini Dzul Khulaifah atau Bir Ali tadi kita katakan tempat mikot. Ya, Rasulullah SAW bersama para sahabat ya berhenti di Dzul Khulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakr. Nah, kemudian sewaktu di Dzul Khulaifah, Asma bintu Umais ini melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Artinya dia dalam keadaan nifas, habis melahirkan ya, Asma bintu Umais. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna. Maka dia pun mengirimkan surat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, gimana saya haji ini karena umurnya saya sedang dalam keadaan nifas. Faqala irtasili wastasfiri bisawbi wa ahrimi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mandilah ya, saat nifas tadi mandi, kemudian tutup kemaluannya dengan kain. Ya, kemudian Rasulullah SAW di Dzul Khulaifah, Rasulullah sholat di masjid. Ini sunnahnya. Sunnah sholat di masjid pada waktu tadi di mikot. Dan ini bukan sholat khusus ya, ini sholat dalam riwayat yang disebut Rasulullah sholat wajib. Makanya waktu terbaik adalah waktu mikot ini kita sehabis sholat wajib. Misalnya sholat zuhur, dalam riwayat ini disebutkan imma sholat zuhur atau sholat asar. Ya, kalaupun tidak, sewaktu kita di mikot, maka kalau mau sholat tidak ketemu sholat wajib, maka boleh sholat sunnah. Ya, bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau misal waktu duha bisa sholat sunnah duha atau sholat sunnah wudu gitu ya.
Tapi tidak ada sholat sunnah khusus mikot, tidak ada. Ya, tidak ada sholat sunnah khusus untuk ihram gitu, tidak ada. Ya, tidak ada sholat sunnah khususnya. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai al-qaswa. Ya, ini adalah tunggangan Nabi yang mulia SAW, namanya qaswa. Ya, unta Nabi. Dan kami melihat para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, sebagian mereka naik kendaraan, sebagian mereka jalan kaki, subhanallah. Dari Madinah ke Mekah untuk haji bersama Nabi yang mulia SAW. Ya, umroh, ya, karena mereka nanti haji tamattu, ya, haji dan umroh bersama Nabi yang mulia SAW. Jaraknya berapa Pak? 450 sampai 500 kilo. Mekah mana? Jalan kaki. Kita pakai bis itu 5 jam. Mereka jalan kaki. Nanti kita lihat insya Allah bagaimana rutenya, jalan batu-batu panas, tak kayak di sini ya. Jalannya sana berbatuan, padang pasir panjang, ya, subhanallah. Mereka bersemangat. Kita insya Allah enak umrohnya. Itu aja pada ngeluh nanti. Ya wayazubillah. Ya, lemahnya iman kita. Nanti makanya kita saling ingatkan ya, saling ingatkan. Ingat bagaimana dulu hajinya umrohnya Nabi yang mulia SAW. Dan Rasulullah SAW ada di antara kami, ya, kata sahabat ini. Kemudian turunlah Al-Quranul Karim, dan Rasulullah SAW mengetahui ta'wilnya, maknanya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, setelah tadi berihram, maka beliau SAW mentauhidkan Allah dengan membaca, yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, ini nanti disunnahkan Pak, kita telah di miqat, udah pakai ihram, perbanyak bertalbiyah. Ya, dan sebaik-baiknya haji adalah yang paling banyak talbiyah dan yang paling banyak menyembelih. Ya, sebaik-baiknya haji dan umrah adalah haji kecil kata para ulama. Artinya dianjurkan juga perbanyak untuk talbiyah. Jangan nanti perbanyak tidur gitu ya. Kayaknya persiapkan memang staminanya. Ya, kecuali memang udah capek, lelah sekali ya enggak apa-apa. Tapi upayakan ya, kalaupun misalnya kita mau istirahat ya sambil di pesawat, nanti kan masuk sampai di mikro di pesawat udah pakai ihram, ya udah mulai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca di bandara, di bis, sampai apa? Sampai ke Masjidil Haram. Ya, maka manusia pun membaca talbiyah ini bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW tidak menambahkan sesuatu apapun. Hatta, dan Rasulullah SAW, walabba Rasulullah SAW talbiyatahu hatta idza ataina baita. Sampai kapan bertalbiyah? Sampai Rasulullah SAW tiba di Baitullahil Haram. Ya, sampai di Baitullahil Haram. Kemudian Rasulullah SAW istalama rukna faramala thalathan wa masya arba'an. Kemudian Rasulullah SAW yang mendatangi rukna, rukna di sini. Kemudian Rasulullah SAW ya udah sampai Masjidil Haram, Rasulullah ke ar-rukna, rukun. Yang masuk rukun di sini adalah rukun Hajar Aswad. Ya, nanti kita lihat Pak, Hajar Aswad nampak ada lampu warna hijau, atau kita dapat mandang kok. Hajar Aswad itu paling ramai orang di situ. Ya. Rasulullah SAW sampai Masjidil Haram, kemudian Rasulullah ke rukun Hajar Aswad, faramala thalathan, kemudian melakukan romel. Ya, romel itu lari kecil. Sebanyak berapa? 3 kali. Ini sunnahnya, sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya, lari kecil 3 kali. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak usah. Nanti kita lari ketinggalan ibu-ibunya yang tua-tua, kasihan. Tapi kalau antum menjalankan sunnah ini silakan. Ya. Sunnahnya berlari 3 kali, wa masyan arba. Kemudian 4 putarannya jalan. Ada 3 lari kecil ya, romel lari kecil, 4 putaran jalan. Summa taqaddama ila maqami Ibrahim. Setelah 7 kali putaran, ya. Kemudian sampai kita ke maqam Ibrahim. Fasalla faqara'a
wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya, setelah 7 putaran kita ke maqam Ibrahim, kemudian kita ucapkan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya. Faja'al maqam bainahu wa bainal bait. Wa kana abi yaqulu wala a'lamuhu Zakarahu an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqra fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kemudian salat di antara salat di belakang maqam Ibrahim, itu aku jadikan antara diriku, ya antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maqam Ibrahim itu di tengah-tengahnya gitu loh. Artinya kita salat maqam Ibrahim, Ka'bah gitu. Artinya di belakang maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Ya. Jadi nanti ramai ya seperti itu. Ya udah agak ramai kita mundur aja. Sunnahnya di sana sholatnya. Tapi kalau memang ramai ya udah agak minggir sedikit pun enggak apa-apa. Ya. Kaidahnya tadi masyaqqah tajribu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Udah penuh orang itu gimana kita mau sholat gitu ya. Tapi sunnahnya tadi di belakang maqam Ibrahim itu yang paling utama. Kemudian apa yang dibaca? Sholatnya 2 rakaat ya. Soalnya 2 rakaat yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, 2 surah ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Summa raja'a ila rukni fastalamahu. Kemudian setelah itu, setelah sholat 2 rakaat maka kembali lagi ke mana Pak? Ke Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Ya, kembali lagi. Ini kalau memungkinkan nih. Kita udah lawan arah gitu. Ramai manusia. Ya. Tsumma kharaja minal babi ila sofa. Kemudian setelah tadi kita kalau memungkinkan kita pegang lagi Hajar Aswad. Megang Hajar Aswad tidak mudah ya. Ramai manusianya subhanallah. Kemudian setelah itu kita ke sofa. Naik ke bukit sofa. Ya, bukit sofa, tapi nasi bukitnya sudah dalam Pak ya, sudah di dalam ruangan. Enak insyaallah. Full AC lagi dingin. Falamma atas sofa qara'a inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Ya, kemudian sampai kita ke sofa, ya sewaktu mau naik ke sofa itu Pak, ya waktu akan naik ke sofa maka kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Nanti insyaallah kita bareng-bareng. Dan di situ ada kok tulisannya. Sudah ada tulisannya, tapi pakai bahasa Arab. Fa bada'a bis sofa. Ya, kemudian kita mulai sa'i ya di sofa. Ya, waktu naik di sofa kemudian hatta ra'al baita, naik ke sofa Pak, kemudian kita memandang Ka'bah. Nanti waktu naik ke bukit sofa kita memandang ke arah kanan, itu kelihatan Ka'bah. Artinya kita memandang Ka'bah dan naik ke atas. Fa wahhadallahu wa kabbara, kemudian ya kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Udah baca itu, thumma da'a baina dzalika. Kemudian setelah baca itu tadi, ya kemudian kita berdoa. Ya kemudian kita berdoa. Doanya bebas, antum jangan buru-buru doa. Ini anak ingatkan. Sebagian jamaah mau buru-buru Pak, mau cepat-cepat pulang ke hotel, mau cepat-cepat tidur. Karena tadi emang capek sih. Ya. Tapi ini anak katakan, ini kita momen yang tidak setiap saat kita bisa lakukan. Ya. Kemudian kita berdoa, ini tempat mustajab untuk berdoa. Doa panjang-panjang. Buka catatannya tadi ya, udah bikin catatan doa, buka. Minta sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, hajat kita semua sampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, summa da'a baina dzalika faqala misla hadza salasa marrat. Artinya ini dilakukan 3 kali. Ya. Baca zikir, doa, zikir lagi, doa, zikir lagi, jalan. Ya, artinya zikirnya 3 kali, di antara zikir ini doa. Ya, paham Pak ya?
Thumma nazala ila al-marwati hatta idza insabat qadamahu fi batnil wadi qala Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi yakni faramala hatta idza sa'idna masyan hatta idza ataina al-marwata fafa'ala ala marwati kama fa'ala ala sofa. Ya, kemudian kita dari sofa turun ke Marwah. Ya, kita turun, kemudian sewaktu kita sampai di lembah, ya, maka kita romel lagi, lari kecil. Ya, romel, lari kecil sampai kita nanjak lagi nanti ke Marwah. Jadi waktu dia ada lembah, tapi nanti udah tidak nampak lagi. Nandainya cuman ada lampu hijau. Waktu lampu hijau nanti kita lari. Nanti ada video ya. Wah, itu dia. Lampu hijau itu lari, disunahkan lari-lari bagi laki-laki. Laki-laki romel, lari kecil tadi ya. Lampu hijau itu kita bareng-bareng insyaallah. Ya, ibu-ibu jalan aja, jangan ikut lari juga. Nanti udah selesai lampu hijau baru kita tunggu ibu-ibunya. Nanti ramai yang nunggu depan. Kemudian sampai ke Marwah, lakukan seperti apa yang kita lakukan di sofa. Zikir, doa, zikir, doa, ya, zikir, doa. Kemudian setelah itu baru kita tahallul, ya. Maka dari sini berdasarkan hadis di atas tadi dan hadis yang lainnya, ini tadi hadis yang utamanya dan hadis yang lainnya, maka taulah kita berapa sunnah ihram. Di antara yang pertama, yang mandi ihram kalau memungkinkan. Kemudian nah itu ada dalilnya, kita lanjut saja. Kemudian memakai minyak wangi ketika hendak berihram. Ini belum ihram ya, belum ihram pakai minyak wangi tidak apa-apa. Yang tidak boleh nanti kalau sudah ihram. Ya, sebelum ihram tidak boleh, sunnah pakai minyak wangi. Rasulullah pakai minyak wangi sebelum berihram. Ya. Kemudian waktu terbaik ihram adalah setelah asar. Misalnya tadi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, ya, sebagian mengatakan setelah zuhur, sebagian mengatakan setelah asar. Kemudian bertalbiyah dengan menyebutkan nusuknya labbaik Allahumma umratan. Kemudian memperbanyak talbiyah hingga Ka'bah. Ya, lafaz talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kemudian sambil kita talbiyah Pak, kita hayati maknanya. Ya, sambil kita hayati maknanya, ya. Dan ini isinya adalah tauhid, mengisahkan Allah tabaraka wa taala. Ya, sampai di Masjidil Haram, pertama jangan lupa doa masuk masjid. Ya, jangan lupa baca doa masuk masjid. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Kemudian keluar masjid juga jangan lupa baca doanya. Kemudian ingat jangan rofas. Ya, kita udah sampai Masjidil Haram dan tidak ada doa khusus sewaktu lihat Ka'bah. Ya, kita waktu lihat Ka'bah itu tidak ada doa khusus. Yang ada doa-doa itu Pak, itu hadis-hadisnya doif, bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya doif. Jadi tidak ada doa khusus waktu pertama kali lihat Ka'bah. Kemudian hindari keyakinan yang tidak ada dasarnya waktu tawaf. Anak ada jamaah kemarin terakhir, dia bilang, Ustaz, anak dapat pesan dari tetangga, minta bawakan air zam-zam tawaf. Untuk apa Pak? Anaknya juga kan, ini bapaknya nih nanya. Anaknya kalau udahlah kita tahu capek Pak, disuruh bawa air zam-zam lagi gitu. Minta bawa air zam-zam tawaf, bawa balik ke rumah gitu. Ya, ini tidak ada dasarnya, ya. Ada dalil. Kemudian sampai di Masjidil Haram jangan lupa baca doa masuk dia sudah. Next. Nah, ini tawaf ya. Ini tawaf. Yang pertama syarat tawaf ya, syarat tawaf itu niat, kemudian menutup aurat, kemudian suci dari hadas. Ini menurut jumhur. Yang menurut jumhur suci dari hadas. Yang dimaksud suci dari hadas di sini Bapak dan Ibu mereka Allah subhanahu wa taala, ya, adalah suci dari hadas besar. Ini pendapat yang rajih walaupun ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan pokoknya suci dari hadas, hadas kecil juga termasuk. Makanya kalau ingin keluar dari khilaf ini,
Ya upayakan nanti kita sebelum tawaf, ini yang khilaf waktu tawaf aja, sa'i udah tidak masalah. Maka nanti kita sebelum tawaf wudu aja dulu. Ya wudu dulu. Walaupun ini ada khilaf. Sebagian mengatakan yang dimaksud hadas ini adalah hadas besar, hadas kecil enggak. Ya. Kemudian mulai tawaf dari Hajar Aswad, menjadikan posisi Ka'bah sebelah kiri. Nah, ini juga Anda ingatkan. Ingat ya, posisi Ka'bah harus sebelah kiri kita. Ya. Sebagian suami biasanya saking sayangnya di sama istrinya, dia jaga istrinya belakangi Ka'bah. Ini istrinya, Pak, istri udah pasti dijaga nih. Wah. Ka'bah di belakang, ini salah. Ya. Karena waktu kita tawaf, posisi Ka'bah harus sebelah kiri kita. Kemudian melakukan putaran secara sempurna, itu tidak masuk hijr. Hijr tadi, tawaf harus di Masjidil Haram dan tawaf harus 7 putaran. Sunnah-sunnah tawaf melakukan ittiba. Ittiba itu menampakkan lengan sebelah kanan. Jadi nanti kita waktu tawaf, Pak, tawaf posisi lengan ini dinampakkan. Kita pakai kain ihram. Ya seperti ini ya, nanti pampangnya. Ya ittiba itu kayak gini. Kayak gini. Nah ini dinampakkan sebelah kanan sini. Nah, ininya dinampakkan. Ini tiba. Ya, ini hanya untuk pada waktu tawaf saja. Selesai tawaf sudah. Ya, bukan sampai sa'i apa enggak. Sa'i udah tutup. Sebagian orang ada di sampai sa'i pun tetap dibuka seperti ini. Ya, sunnahnya ada hanya pada waktu tawaf saja. Ya. Ini tiba. Dilakukan sebanyak 7 putaran. Setelah tawaf tutup lagi. Kemudian mulai tawaf dengan mengusap menyentuh Hajar Aswad. Nah ini tadi. Jadi waktu kita mulai tawaf, kalau kita bisa, ya Hajar Aswad itu kalau kita bisa sentuh, kita sentuh. Kalau enggak, kalau bisa cium, kita cium. Kalau bisa. Tapi kemungkinan besar tidak bisa. Kenapa? Ramai. Nah, kalau antum pergi sendiri mungkin bisa, tapi kalau bawa jamaah enggak mungkin. Karena ya, kalaupun tidak memungkinkan maka cukup kita kasih isyarat. Ke isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Ini artinya kita sudah mulai start. Ya. Nanti kita bareng-bareng insyaallah nampak kelihatan. Ada juga indikator atau lampu hijaunya kelihatan kok. Insyaallah nampak lah. Kalau untuk melihat sih nampak, tapi kalau untuk mendekati itu ramai sekali, itu susah. Jadi startnya kita dengan menyentuh Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus ketika tawaf kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi ada Pak sebagian yang mengajar doa putaran pertama doanya ini, putaran kedua doa ini, putaran ketiga doa ini, tidak ada dalilnya. Ya. Yang ada doa itu hanya dari rukun Yamani. Ya, rukun Yamani juga kita disunahkan untuk bisa megang, kita pegang. Kalau tidak masalah. Tapi tidak ada isyarat ya, di rukun Yamani tidak ada isyarat. Yang ada isyarat hanya di Hajar Aswad. Nah, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini yang ada doanya. Doanya insyaallah sudah hafal semua. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini aja doanya. Ya diulang. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Yang lain bebas, mau doa apapun bebas. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allah Maha mengetahui. Ya, yang penting ingat, jangan ganggu orang. Sampai bikin paduan suara gitu kan. Ya, jangan, akhirnya orang jadi terganggu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kalau bisa kita hafalkan dari sekarang, hafalkan doanya. Ya, hafalkan sedikit-sedikit. Allah tahu kita telah berusaha. Nyampe sana tidak sanggup, tidak hafal, lupa, buka catatan. Nanti insyaallah ada dibagikan buku doa, insyaallah nanti kita bagikan. Kemudian selanjutnya, sedikit lagi insyaallah. Kita dimulai tawaf dari Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus, disunahkan mengusap rukun Yamani, tapi tidak ada isyarat. Baik, selanjutnya next. Disunahkan cium Hajar Aswad ini kalau memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan diusap. Kemudian hindari nyentuh Hajar Aswad waktu ihram di sana apabila terdapat wangian. Dan ini sekarang di Hajar Aswad itu banyak minyak wangi, dikasih minyak wangi katanya. Anda tidak pernah sih masih nyentuh karena ramainya itu. Namun katanya nyentuh itu wangi sekali, luar biasa. Dan ini dilarang bagi orang yang sedang ihram. Artinya waktu kita ihram umroh Pak, umroh beda dengan antum nanti waktu tawaf sunnah ya. Kalau tawaf sunnah silakan. Tapi waktu ihram kita tidak boleh pakai wangian. Ya maka jangan pegang dulu. Kalau ada minyak wangi, kalau ada minyak wangi sih bebas. Ya.
Nanti waktu tawaf sunnah silakan ya, perbanyak tawaf enggak apa-apa. Tapi kalau untuk tawaf sunnah nanti, nah ini juga untuk ibu-ibu boleh tuh ke bawah. Kalau untuk bapak-bapak, kalau mau ke bawah harus pakai ihram. Artinya khusus yang orang-orang yang memang dia sedang umroh aja. Kalau untuk tawaf sunnah kita biasanya di atas, Pak. Di atas lumayan lah, lebih banyak lagi pengorbanannya, lebih jauh sedikit. Satu putarannya itu kalau Anda 10 menit biasanya satu putaran. Di atas kita 7 putaran ya kurang lebih 1 jam 10 menit. Itu kalau kecepatannya sama, biasanya makin ke belakang makin berkurang. 1,5 jam lah kalau di atas. Kalau ibu-ibu bebas tuh, di bawah bebas masuknya ya. Sebagian juga orang dia sengaja pakai ihram ke bawah. Kalau saran dari Anda enggak usah. Itu emang dikhususkan untuk orang-orang yang mereka muhrim, yang mereka umroh. Tadi kuncinya kita baik-baik jadi tamu Allah Taala. Jangan mau nipu lah, jangan mau menipu gitu. Nah, beda mungkin nanti dengan waktu kita tawaf wada, waktu meninggalkan Mekah, kita tawaf dulu itu ramai-ramai bareng-bareng sama orang tua ya enggak apa-apa. Kemudian setelah sholat kembali lagi untuk mengusap hajar aswad itu tadi, kemudian menuju Bukit Sofa dan melakukan sa'i. Tadi juga sudah Anda sampaikan. Jangan membuat keributan dan mengganggu kaum muslimin saat ibadah. Ini Anda tekankan sekali ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Ya, janganlah salah seorang dari kalian menyakiti saudaranya yang lain, hatta dalam bacaan Al-Qur'an. Artinya dalam baca Quran pun, Pak, kalau di masjid ya kita jangan teriak-teriak, nyaring-nyaring. Kalau di sebelah ada saudara kita sedang ibadah, ada orang sholat nih, orang sholat sunnah, kita baca Quran, nyaring-nyaring, terganggu enggak kira-kira? Terganggu. Kadang kita bacaan lupa. Kenapa? Dia baca nyaring-nyaring. Padahal kita dan dia sama-sama sedang beribadah pada Allah Taala. Rasulullah tegur sahabatnya. Ya, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'd, dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sahih. Ya, bahkan terkadang ya, pembimbingnya yang ngajarkan. Ini subhanallah. Dia mimpin pakai jadikan satu suara ramai-ramai, dan itu kebanyakan jamaah Indonesia. Nanti Anda lihatlah di sana. Orang Arab heran dia mandangnya. Nah, ini juga jangan berdesak-desakan untuk mencium hajar aswad hingga menzalimi saudara muslim. Ya, Rasulullah SAW pernah menegur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Umar, innaka rajulun qawi. Wahai Umar, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau adalah seorang yang kuat. Umar kuat, Pak. La tuzahimu 'alal hajari fatu'dhi dha'ifa. Janganlah engkau ikut berdesakan ya sewaktu ingin ke Hajar Aswad, karena engkau akan menyakiti orang yang lemah. Ya, Umar itu kuat orangnya, badannya besar. Kalau dia mau masuk ke Hajar Aswad bisa, tinggal kan badannya kuat besar. Tapi konsekuensinya apa? Dia akan menyakiti orang-orang yang lemah. Ya. Fa in wajadta khalwatan fastalimhu wa illa falstaqbilhu wa kabbir. Kalau engkau dapati Hajar Aswad itu kosong, ya maka sentuh dia, gitu ya, sentuh. Boleh cium. Tapi kalau misalnya tidak dapat, kita kasih isyarat saja, kata Rasul yang mulia SAW. Artinya nanti jangan maksa sampai nyiku orang. Maka sebagian Pak ada yang bayar joki. Ada tuh joki orang-orang badannya besar-besar gitu, orang-orang yang badan besar-besar, kulit hitam biasanya gitu ya, subhanallah. Dia jaga tuh, emang dibayar untuk bisa cuma Hajar Aswad. Dia jaga kita. Wah, habislah orang diantaranya. Ini jangan kayak gitu. Kalau misalnya ada peluang, kesempatan, dan banyak sekali ada orang-orang tua, dia cerita, Ustaz, alhamdulillah Anda dapat Hajar Aswad. Bisa, Pak. Subhanallah, rezeki dari Allah Taala. Ya. Rezeki dari Allah. Dan ini juga ya, Anda ingatkan, antum hati-hati. Kalau bisa paspor nanti jangan dibawa waktu waktu tawaf itu. Karena kemarin ada jamaah kita yang tasnya hilang waktu tawaf. Ya, memang hada baldan aminah gitu. Ini negeri yang aman, tapi bukan berarti tidak ada kejahatan, bukan. Ya, ada. Jadi tasnya hilang, yang masalah itu adalah paspor di sana. Kalau uang tidak, inilah masih bisa gitu ya. Tapi paspor akhirnya
Ya ribet ya kalau paspornya hilang. Ya hilang. Katanya sih kena apa? Kena ambil orang-orang India atau apa gitu katanya. Ya, nanti makanya nanti paspornya biasa kalau sama Anda sih paspor anak kumpulkan. Kalau antum masih mau bawa dompet ya silakan lah gitu ya. Tapi tadi bahaya dan nanti udah ada fokus tuh ibadahnya tuh kalau udah seperti itu. Ya. Hilang fokus ibadahnya. Taib, kemudian sa'i. Seperti tadi saya sudah sampaikan ya. Secara besarnya sama seperti itu. Ini juga sa'i sebagian orang bikin paduan suara. Selanjutnya ini ada karena rekamnya waktu Zulhijjah kemarin waktu haji ya. Jamaah Indonesia paling banyak bikin paduan suara. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian setelah selesai sa'i maka kita tahallul. Ya tahallul. Tahallul ini artinya kembali halal. Ya kembali halal sebagaimana halnya tahallul dalam solat. Ya solat itu kan ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Pengharaman yang awalnya kita boleh makan, tidak boleh makan waktu solat, Pak. Awalnya boleh minum, waktu solat tidak boleh minum. Jadi haram. Ya, kapan halal kembali? Sewaktu kita telah salam. Ini tahallul solat adalah salam. Sedangkan tahallul umroh adalah dengan mencukur rambut. Dengan mencukur rambut. Dan yang lebih utama adalah dengan dibotakkan. Ya. Dalilnya adalah anna Rasulullah SAW qala Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, berikanlah rahmat. Ya rahmatilah orang yang gundul, yang dicukur gundul. Qalu wal muqassirin, sahabat tanya, dan muqassirin yang hanya potong pendek ya Rasulullah? Qala Allahumma arham al-muhallikin. Kemudian Rasulullah SAW katakan semoga Allah merahmati orang yang gundul. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga baru Rasulullah SAW katakan semoga Allah merahmati orang yang cukur pendek. Maka yang paling utama adalah dengan digundulkan, Pak. Ya digundulkan. Nanti gundul ya bareng-bareng kita nanti ke ada tempat cukur. Kalau antum tidak pandai, tidak tahu, ya harganya biasanya 10 real. Ya, harganya biasanya 10 real. Kalau musim haji 15 real. Kalau 10 real artinya 40 ribuan ya. Tapi kalau ada juga yang pernah kena sampai 50 real. Ya tidak apa-apa sih kalau mau sedekah. Baik. Kemudian terakhir setelah selesai kita amalan umrohnya, ya maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu mengabarkan bahwasanya haji yang mabrur adalah mereka pulang ke tanah air, ya pulang ke negara asal ke Indonesia dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan cinta akhirat. Dia juga mengatakan tandanya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan sebelum haji. Masuklah nanti sebelum umroh. Makanya ada perubahan, Pak, orang yang pulang haji, pulang umroh. Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tanda diterimanya haji adalah meninggalkan maksiat yang dahulu dilakukan, mengganti teman-teman yang buruk menjadi teman-teman yang baik, dan mengganti majelis kelalaian menjadi majelis zikir dan kesadaran. Ya, artinya seorang yang haji mabrurah, ya hajinya mabrur, umrohnya mabrurah, diterima oleh Allah Taala, maka akan memberikan dampak yang baik bagi orang ini. Dia akan menjadi bertakwa kepada Allah Taala, dan subhanallah kalau seandainya orang-orang yang pergi haji, pergi umroh ini semuanya diterima oleh Allah Taala, maka subhanallah ya, maka akan banyak sekali terdapat kebaikan yang banyak ya bagi mendatangkan banyak kebaikan bagi negara kita tercinta ini. Cuman rasa ini saja ya yang dapat Anda sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, insyaallah satu dua pertanyaan sebelum kita sholat zuhur. Tafadhol. Langsung Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan Pak Ustaz tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami dengar lebih jelas Pak. Pertama, untuk seragam, untuk pakaian itu
kapan kami untuk karena saya sudah istri mungkin agak berbeda Kayaknya ya. Baik. kemudian yang kedua dengan pengalaman Pak Ustadz yang sudah berapa kali mendampingi atau berangkat ini sebagai patokan kami berapa uang saku yang harus kami pegang minimal Pak. Baik. Karena kan kita nggak bisa menduga berapa harus beli ini harus bayar itu bayar ini nah, berapa minimal uang saku yang harus kami bawa untuk minimal kami bisa untuk di sana dari pergi hingga pulang. Terima kasih itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau tanya? Satu aja ya. Tak ada lagi. Baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti insyaallah Pak untuk kain ya. Kain sudah ada, batiknya sudah datang. Sebagian sudah ada yang ngambil langsung. Hari ini insyaallah nanti kita dibagikan Pak. Yang untuk keberangkatan Desember ya. Untuk keberangkatan Desember nanti insyaallah habis ini kita yang untuk keberangkatan Desember jangan pulang dulu. Ya kita ada musyawarah untuk keberangkatan dan nanti sekaligus nanti kita bahas yang tadi Bapak tanyakan itu nanti setelah ini insyaallah setelah sholat kita akan ada majelis yang khusus ya kita bahas untuk teknis keberangkatan terkait uang saku dan lain-lain yang insyaallah nanti kita bahas setelah ini Pak. Nah nanti insyaallah setelah sholat zuhur ya, khusus untuk yang keberangkatan Desember ya tanggal 19 Desember insyaallah. Tapi yang lain ada mau tanya Bapak dan Ibu terkait dengan manasik ya, terkait dengan manasiknya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau misalnya kita tahu itu wanita tuh harus wajib pakai baju putih apa warna hitam atau kenanya warna hitam atau warna putih itu pada masalah. Sarannya pakai warna hitam Bu, karena nanti untuk membedakan laki-laki dengan perempuan itu biasanya dari warnanya itu. Kalau pakai warna putih nanti sama dengan laki-laki. Ya. Berarti yang laki-laki pakai baju hitam warna putih, tapi perempuannya pakai baju warna hitam. Iya, di pakaian yang menutup aurat secara sempurna yang biasa digunakan untuk sholat, Untuk tawafnya kan, untuk tawaf. Nah, tapi tidak perlu pakai cadar katanya. tidak boleh malah, Mana nggak boleh ya? malah tidak boleh. Waktu ihram tidak boleh. Tapi kalau yang sholat apa tuh nggak apa-apa ya? Kalau setelah kan nanti ada namanya tahallul Ibu. Udah tahallul, nah tahallul nanti sudah selesai semua larangan-larangan ihramnya. Ya, termasuklah tadi pakai cadar bagi wanita. Ya, pakai kaos kaki bagi laki-laki ya. Laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki. Ya, sarung tangan bagi wanita tidak boleh. Kayak. Ada lagi mau tanya? Kelas? Ada lagi? Jelas Pak ya, Ibu? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa ini saja ya. Apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan penuh barokah ini, semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.